وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر Waruwiya dan diriwayatkan anna Ibnu Abbasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhadha itu memegang ialah Ibnu Abbas birikabi Zaid bin Thabit dengan naikannya sahabat Zaid bin Thabit Al-Ansari. Jadi Zaid bin Thabit naik onta umpamanya atau keledai, keledainya ontanya dituntun kendalinya oleh sahabat Abdullah bin Waruwiya dan diriwayatkan anna Ibnu Abbasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhadha itu memegang ialah Ibnu Abbas birikabi Zaid bin Thabit dengan hewan tunggangannya Zaid bin Thabit. Waqala berkata ialah Ibnu Abbas. Waqala berkata ialah Ibnu Abbas, hakadha begini akhadha birikabi Zaid bin Thabit, umirna kami disuruh annaf'ala pada kami hendak berbuat bil ulama dengan para ulama-ulama wal kubara dan para orang-orang tua minna dari kami. Waqala berkata Ibnu Abbas, hakadha begini akhadha birikabi Zaid bin Thabit. Waqala dan berkata ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hakadha begini akhadha birikabi Zaid bin Thabit, umirna kami disuruh oleh Allah, umirna kami disuruh annaf'ala pada kami hendak berbuat bil ulama dengan para ulama. Jadi ulama naik onta, kita ini kendalinya yang nuntun sebagai hormat. Annaf'ala pada kami berbuat bil ulama dengan para ulama wal kubaroi dan para orang-orang tua yang lebih tua minna dari kami. Akhirnya faqabbala maka mengkecup ya Zaid bin Thabit Rasul Ibn Abbas kepada kepalanya Ibn Abbas. Jadi turun dari ontanya, Ibn Abbas dikecup jidat. Faqabbala maka mengkecup ya Zaid bin Thabit Rasul Ibn Abbas kepada kepalanya Ibn Abbas. Jadi turun dari ontanya, dipeluk Ibnu Abbas, dikecup kepala. Faqabbala maka mengkecup ila Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Rasul Ibnu Abbas kepada kepalanya sahabat Allah bin Abbas. Faqala berkata ila Zaid, Zaid ini orang yang paling alim di dalam ilmu faraid. Imam Syafi'i mengambil ilmu faraid itu dari gurunya oleh sahabat Zaid bin Thabit. Waqala berkata ialah Zaid, hakadha begini qabbala. Waqala berkata ialah Zaid, hakadha begini qabbala, umirna kami berbuat, umirna kami disuruh oleh Allah annaf'ala pada kami berbuat bi ali baiti nabiyina Muhammadin dengan keluarga baiti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini baru Abdullah bin Abbas bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hakadha begini faqabbala, umirna kami disuruh oleh Allah annaf'ala pada hendak kami berbuat bi ali baiti nabina dengan keluarga baiti nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Waqala berkata Abu Muawiyah Ad-Dharir, Imam Al-Muhaddits Abu Muawiyah Ad-Dharir. Ini orang yang sangat ahli hadis. Waqala berkata Abu Muawiyah Ad-Dharir, Ad-Dhariru yang buta, orang yang buta. Banyak ulama-ulama besar yang buta. Termasuk Abdullah bin Abbas ini akhir umurnya buta. Kenapa? Karena pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam, Abdullah bin Abbas, dan itu malaikat Jibril. Rasulullah enggak Abbas. Jadi malaikat Jibril sini kamu lihat Rasul. Kamu ngerti itu Jibril? Ngerti. Oh, buta kamu nanti mata. Jadi kalau ngerti itu Jibril ya tuh harus begini. Kalau begini lihat tuh, saking nuraninya. Itu baru malaikat melihat. Bagaimana kalau melihat Allah? Kalau malaikat Jibril jadinya buta. Makanya di dunia ini belum ada kuat mata yang melihat Allah, belum kuat. Kalau malaikat Jibril melihat Jibril juga buta kok. Kalau kata Abu Muawiyah Ad-Dharir al-Muhaddits, orang alim hadis, Ad-Dharir yang buta. Akal tu saya makan Harun Ar-Rasyid bersama Raja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid bin Muhammad bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Thalib bin Hashim bin Abdullah. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu para pendai yang menggiring umat kepada Khalifah Abbasiyah itu bermunculan, gak ditahan. Kalau yang lain bunuh semua. Jadi kalau dipikir Umar bin Abdul Aziz yang dari Bani Umayyah itulah yang merintis Khalifah Abbasiyah. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan Khalifah Bani Umayyah, tapi yang saleh. Pendai mungkin, mari kita dirikan Khalifah Abbasiyah, mari. Enggak ada yang ditangkap, dibiarin. Termasuk Muslim, Imam Muslim Al-Khurasani, ini pendai besar. Mungkin, mari kita dirikan Khalifah Abbasiyah dengan Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Thalib bin Hashim. Punya adik nanti Abdullah Al-Mansur. Dari Abdullah Al-Mansur ini yang menurunkan Khalifah Abbasiyah. Sebuah maksud punya kata Muhammad. Kita mengucapkan Mansur Muhammad Harun Ar-Rasyid. Zaman Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah mencapai puncak, menguasai dunia. Nah, ini Ar-Rasyid itu sezaman dengan Imam Syafi'i, Nugail bin Ayat. Nah, ini maksud Abu Muawiyah Ad-Dharir yang ahli hadis. Akal tu saya makan Harun Ar-Rasyid sama Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Harun Ar-Rasyid itu tahun ini haji mengajak ulama. Tahun ini perang nggak pula. Tahun depan pulang ke kerajaan. Sudah. Oh, yang gantengnya luar biasa. Sekarang Harun Ar-Rasyid. Akal tu saya pernah makan Harun Ar-Rasyid yaman di dalam satu hari. Faqama maka berdiri ialah Harun, yasubuka dan menuangkan Harun ala yadi atas tanganku. Jadi Harun Ar-Rasyid itu mencuci tangannya Abu Muawiyah. Mau makan dicuci, selesai makan juga dicuci. Faqama maka berdirilah Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ini Musa Al-Kadhim bin Jawsat inilah dibunuh oleh Harun Ar-Rasyid. Di penjara dulu, diracun. Maka Musa Al-Kadhim itu wafatnya minggu bulan. Dan konflik politik. Dia menegakkan agama Islam hampir seluruh dunia. Dan meninggalnya kan kalau masalah sedang haji itu sedang perang ini Harun Ar-Rasyid.
Faqama berdirilah Harun ya subuh dan menuangkan air ala yadi atas tanganku aku Abu Muawiyah al-Dharir walam arif dan aku tidak kenal pada Harun dia Abu Muawiyahnya buta walam arif dan aku Abu Muawiyah al-Dharir tidak kenal pada Harun dia Abu Muawiyah buta. Faqala maka berkatalah Harun padaku atadri man yasubu ala yadi. Harun itu tanya kepada Abu Muawiyah. Faqala berkatalah sahabat ialah Imam Khalifah Harun al-Rasyid pada aku Abu Muawiyah. Atadri apa kamu ngerti Abu Muawiyah? Mana adapun siapa yasubu itu yang menuangkan man ala yadi ke kedua tanganmu, mau makan dicuci tangannya, selesai makan dicuci tangannya itu Harun al-Rasyid sendiri. Faqala berkatalah Harun Ar-Rasyid kepada aku Abu Muawiyah al-Dharir atadri apa kamu mengerti mana adapun siapa yang subuh itu menuangkan ialah man ala yadeka atas dua tanganmu, memakan dua tangannya dicuci selesai makan dicuci oleh Harun Ar-Rasyid yaitu Imam Abu Muawiyah al-Dharir. Qultu aku berkata la tidak ngerti ya iya orang buta. Qultu aku berkata la saya tidak ngerti ailikauni karena adanya Abu Muawiyah al-Dharir Doriron itu buta. Doriron itu. Qala berkata ya Harun, ana aku Harun al-Rasyid. Qala berkata Rasyid, ana yang menuangkan air, ana aku Harun al-Rasyid. Khalifah Abbasiyah yang besar. Ini itu harus mulai perang dengan Raja Inggris. Mulai dengan perangan dengan Raja Inggris. Artinya orang-orang Romawi perempuan. Walau kata Harun al-Rasyid, ana yang menuangkan itu aku ijlalan karena mengagungkan lil ilmi kepada ilmu karena aku itu sangat alim. Itu orang alim hadis itu sangat keramat. Ada yang menggunakan air, anak aku Harun al-Rasyid ijlalan karena mengagungkan lil ilmi kepada ilmu. Qultu aku berkata Abu Muawiyah jaza semoga membalas kepada engkau Allah ya Allah khairan kepada kebagusan dan itu mengerti baru ya Amirul Mukminin wa Amirul Mukminin mengerti. Masih pernah datang kepada sahabat kepada Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu termasuk tembok sufi di zaman itu. Zaman juga dengan Indonesia. Kalau Rasyid datang ke rumahnya Fudail bin Iyad, kan rumahnya pakai lampu dengan dimatiin, gelap. Fudail Rasyid kan gerayangan, itu gerayangan. Sama-sama gerayangannya, akhirnya tangannya Fudail bin Iyad ini Imam Sufi nempel tangannya terus. Halus sekali tanganmu Harun. Halus sekali tangannya Harun. Inna jauta min adabi jahannam. Halus itu kalau memang selamat dari neraka jahannam. Kalau nggak selamat apa gunanya? Inna jauta min adabi jahannam. Teriak Harun. Wow, nangis Harun terus. Itu penangis. Inna jauta min adabi jahannam ma'ashadda al-lutf min yadayk. Min inna jauta min nangis itu. Saking takutnya tentang nanti di akhir. Puasa semua jam. Selesai nangis, saya tanya, panjenengan itu punya hutang berapa? Saya bayarin semua. Gak mau. Punya hutang, saya bayarin semua. Hutang saya kepada Allah. Saya pernah waktu hutang saya. Gak mau. Zaman itu tuh daulatul ilmi, daulatul tasawuf itu lebih besar daripada daulatul mulk. Maka Rasul dengan tentaranya datang dan kemegahannya untuk keliling
Ya keliling negaranya lah, keliling jagat. Masjidnya ada di Irak. Itu Ma'ruf Al-Qarfi atau turun dari gunung. Hati langsung turun dari gunung. Tentara yang ribuan lari semua. Harus ditinggalkan. Lari akan mendengar Khatim Al-Aswad berdiri di atas pohon cerita. Ada sendirian dengan istri. Ribuan tentara itu lari semua ingin mendengar khutbahnya Imam Khatim Al-Aswad atau Abdullah Al-Mubarak. Istrinya, ini yang raja engkau atau Khatim Al-Aswad atau Abdullah Al-Mubarak? Buktinya Anda itu ditinggalkan begitu aja, nggak peduli tentaranya, lari mendengar khutbahnya Abdullah Al-Mubarak atau Khatim Al-Aswad Sufi. Nah, jadi Dolatul ilmu tersebut waktu itu lebih besar daripada dolatul ilmu. Nah, ikhlasnya mereka. Jaza semoga membalas kepada engkau Allah ya Allah khairan kepada kebaikan ya Amirul Mukminin. Ma'adzamta, tidaklah engkau mengagungkan illa Rasulullah kecuali kepada Rasulullah. Karena Imam Abu Dawud itu sangat alim dalam hadis. Kata Abu Muhammad Tharid, ma'adzamta, Anda tidak mengagungkan. Bukan mengagungkan saya, dia mengagungkan hadis yang saya hafal dari Rasulullah. Ma'adzamta, Anda tidak mengagungkan illa Rasulullah, kepada Rasulullah. Itu hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Wala kata Harun, sadaqta kau benar wahai Abu Muawiyah. Waktu Ja'far Al-Mansur dia pamannya Harun Ar-Rasyid. Itu Ja'far Al-Mansur itu kakak beradik dengan Muhammad bin Abdullah Al-Mansur. Itu datang kepada Madinah Imam Malik. Imam Malik kita mau apanya bagaimana saya sebarkan di Irak saya. Supaya diajar, supaya diamalkan. Oh enggak. Di Basra di sana juga banyak sahabat Nabi. Di sahabat beliau mengantarkan hati pada tabi'in. Ya di sana juga. Gak usah, gak mau. Sadaqta kau benar wahai Abu Muawiyah, innama fa'altu, hanyalah kami berbuat nyuci tangan engkau, li'annaha, kerana sungguhnya yadaik, kafun itu telapak tangan, li'annaha sesungguhnya yadaik, kafun itu telapak tangan, anaita yang kamu sungguh-sungguh bi hadis Rasulullah, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Abu itu waktu masih melek nulis terus siang malam, sudah tidak itu pun masih nulis. Masih. Aku jadi. Di annaha kana sujudai yadai kafun telapak tangan. Anaita yang kau sungguh-sungguh memelihara, sungguh-sungguh menghafal hadis Rasulullah, dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil hadis man waqqara aliman faqad waqqara rabbahu. Bil hadis mana ada pun barang siapa waqqara itu mengagungkan ialah man aliman pada orang alim, faqad waqqara ma telah mengagungkan ialah man rabbahu kepada Tuhannya man. Jadi orang mengagungkan orang alim itu seperti mengagungkan Allah. Mafhum mukhalafahnya barang siapa? Man ihtaqara aliman faqad ihtaqara rabbahu. Barang siapa yang menyepelekan orang alim, yang menyepelekan Allah. Nah, menyepelekan orang alim hanya menyepelekan Rasulullah, hanya menyepelekan. Mana pun barang siapa waqara atau mengagungkan man aliman pada orang alim, faqad waqara ma telah mengagungkan man rabbahu kepada Tuhannya man. Waruya dan diriwayatkan an Imam Ahmad. Imam Ahmad itu turunan Nabi Ismail. Apa yang dikatakan kepada Nabi Ismail dalam kitab As-Sufi itu masih tiktok. Ahmad itu keturunan Syaiban. Syaiban itu berarti dengan Adnan. Adnan itu yang melahirkan orang-orang Quraisy. Maksudnya Nabi itu keturunan Adnan.
adzan di Jumat kita tak berani. Dan dia bin Nizar sampainya Nabi Ismail yang ngarang tiba itu Syaibani, terus Ahmad bin Hasan murid Imam Hanifah, Imam Syafi'i, ini turunan Syaibah, turunan Nabi Ismail. Anies Baswedan itu tes DNA hasilnya Nabi Ismail, masih darahnya Nabi Ismail, masih genetiknya Nabi Ismail. Waruya dan diriwayatkan an Imam Ahmad ghasala itu membasuh Imam Ahmad qamisan kepada gamis Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa syariba dan minumnya Imam Ahmad al-ma'a kepada air alladzi ghasala yang membasuh ialah Imam Ahmad kepada gamis bihi dengan air. Air cuciannya gamis gimi muslimah. Syafi'i kan pengembara. Meninggalnya juga sedang menggembara di Mesir, mengembara ke Irak. Nah ini datang Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau ngajar hadis kira-kira 6.000, 5.000 lebih. Ulama-ulama semua. Tapi datang semua. Namun ya sambil ifadah wa istifadah. Orang hadis berkata hadis ini bunyinya hadis ini mansukh. Nasihnya hadis ini mansukh, nasih faham. Yang hadis barang bingung dia sudah datang hilang bingung. Juga datang oleh Imam Ahmad bin Hanbal karena ada khatimnya. Khatimnya itu kan tanya kepada Imam, ini kamu mau kasih makanan apa? Madu, onta, kambing, tanya lagi Imam Syafi'i, ya susu sama madu, ini daging onta atau daging sapi, mana ini roti ini, setelahnya disuguhin. Saya ngomong sudah ada menunya. Kan anak perempuan Ahmad bin Hanbal kan setiap malam Imam Ahmad mendoakan supaya sehat, supaya dia menyampaikan hak, ya doain terus. Bapak saya yang menjadi imamnya manusia di sini, kalau malam doain Imam Syafi'i. Tanya apa Imam Syafi'i? Syafi'i kata, soalnya Imam Syafi'i itu baring sedang rumus masalah subuh. Ada Imam Syafi'i, oh dia muslimah. Putrinya siapa itu kayak gak butuh gak apa langsung ngimamin. Tapi saya belum batal, saya gak tidur. Kata putrinya, wahai abah, wahai abah, bukan jadi sangat pengabdian. Orangnya juga gitu, ini gak terlalu takwa gitu. Semalam-malam sholat. Syamsi fid dunya wa kal afiyati fil abdan. Musuh itu seperti matahari di dunia dan itu kesehatan ada. Hal minuhuma fala. Kalau matahari bisa diganti enggak? Kesehatan dalam badan bisa diganti enggak? Bisa. Musuh itu enggak ada ganti. Syamsi fid dunya wa kal afiyati fil abdan. Kata Imam Ahmad. Salah satu
fatwanya Imam Syafi'i yang mulia kepada Ahmad. Ya Ahmad, la tuqallid ini. Kamu jangan taklid ke saya. Lalu bagaimana? Kamu bikin madzhab istihad sendiri. Inilah yang dipahami oleh orang Salafi, itu tidak boleh taklid secara mutlak. Enggak. Tidak boleh taklid kepada orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal karena sudah balagha nutbatan istihad. Kalau orang awam ya harus taklid. Jadi orang-orang para salaf itu difahami secara mutlak. Orang itu jangan taklid. Iya kalau balagha nutbatan istihad. Kalau tidak, ya taklid lah. Waruya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bahwa itu membahas oleh Imam Ahmad komison kepada gamis Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi badan minum Imam Ahmad al-ma kepada air alladzi ghasala yang membahas oleh Ahmad kepada gamis bihi dengan alladzi air cuciannya gamis itu diminum saya. Imam Syafi'i waktu di Mesir ini selalu bertukatan dengan Sayyidah Nafis bin Ahmad Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Hasan As-Sabti. Jadi tidak lewat Hasan Musanna. Turunan ini Ahmad Al-Ablaj bin Hasan As-Sabti dan lain Sayyidah Nafis. Sakit minta air. Kalau air ditiup ketika Miru perginya sana, saya enggak enak badan, sakit, minta air. Kalau Sayyidah Nafisah, seorang Sayyidah Syarifah yang sangat mulia di sini, sudah dikasih doa berapa? Kasih air, nggak dikasih. Tapi hanya Nafta'allahu Syafi'i Nafta'allahu Syafi'i. Enggak dikasih air karena daripada hati. Enggak Tuhan, malah ngomongnya begini. Ma'allahu Muhammad bin Syafi'i bin Nadari Lawan. Waduh, ngomongnya begitu. Tidak lama lagi saya mati kalau begitu. Iya, mati. Oh, datang aja saya. Seperti itu. Nah, setelah meninggal, salah satu wasiatnya, ini jenazah saya dilewatkan ke rumahnya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah menyolati aku. Ya, dan di waktu itu di emperan rumah situ menyolati jenazah yang Sayyidah Nafisah itu. Orang mimpi bahwa seluruh ulama di Mesir itu dapat selamat dan mulia bibarakati Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i bibarakati Sayyidah Nafisah bin Sayyid Ahmad Al-Anwar bin Sayyid Al-Ablaj bin Hasan As-Sabti bin Ali bin Fatimah Tusa. Ini keturunan Sayyid Al-Ablaj ini luar biasa. Di Sayyidah Nafisah ini yang dikawin oleh Sayyid Ishaq bin Ja'far As-Sadiq. Ada Sayyidah Nafisah yang lain sama-sama keturunan ini. Di Nafisah itu dulu. Ini orang besar semua. Ini Sayyidah Nafisah ini yang di Mesir yang Imam Syafi'i minta doa. Ini istrinya Sayyid Ishaq Al-Mu'taman bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Musa. Sayyid Ishaq ini kita ada Syafi'i dulu serupa dengan serupa wajah. Waktu Sayyidah Nafisah meninggal, Sayyid Ishaq itu ada di Madinah, di Lampung, hari dia pulang ke Mesir, jenazah Sayyidah Nafisah mau dibawa ke Madinah, mau dimakamkan.
di Madinah. Ini orang muslim semua. Jangan Mesir itu ini tak akan menjadi dibakarkan Mesir. Mesir itu biar enggak. Saya ini istri saya kan saya. Dia aku jenengan. Mesir itu jadi hanya orang mimpi ketemu Islam, kan? Binti Nafisah udfunuha fi Misr. Ini jangan dibawa ke Madinah, dimakamkan di Mesir. Sama Siti Ishak suaminya, oh ya nah, jadi dimakan Mesir, dimakamkan di bisa Ahmad Al-Anwar, di situ Al-Ablaj bin Hasan As-Sabti, tidak lewat Hasan Bisa. Ini di Mesir keturunan ini mulia-mulia sekali. Iya, keturunan ini ke sebagian keturunan datang ke Yaman, keturunan ini. Atau si Al-Hasan yang lewat Hasan Al-Mustana juga datang ke Yaman. Jadi bukan Ahmad bin Ihsan Buhadi kayak enggak. Ini yang itu Bani Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim.